Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarif Aziz dengan NIM 2170231112. Izinkan saya untuk mempresentasikan tugas UAS saya dengan topik forensik digital pada sistem komputer dan penyimpanan data. Definisi forensik digital. Forensik digital adalah sebuah cabang ilmu forensik yang berfokus pada identifikasi, pengumpulan, analisis, dan penyajian bukti elektronik yang dapat digunakan dalam penyidikan kejahatan cyber 1 atau kasus hukum lainnya yang melibatkan perangkat digital. Tujuan forensik digital. Tujuan forensik digital memiliki beberapa tujuan. Yang pertama adalah mengidentifikasi, mengumpulkan dan memelihara bukti elektronik. Yang kedua adalah memastikan integritas data untuk digunakan di pengadilan. Dan yang ketiga adalah menemukan fakta dari insiden keamanan atau pelanggaran hukum. Proses forensik digital. Pada proses forensik digital ini terdapat beberapa tahapan. Yang pertama adalah identifikasi. Identifikasi ini untuk menentukan sumber data seperti hard disk, SSD, atau perangkat lainnya. Yang kedua adalah pengumpulan. Pengumpulan ini yang dimaksud adalah pengambilan data secara aman menggunakan alat seperti InCase atau FTK Imager. InCase atau FTK Imager ini adalah sebuah tool atau software yang dilakukan dalam proses forensik digital. Yang ketiga adalah analisis, di mana data diperiksa untuk menemukan bukti atau pola tertentu. Dan yang keempat adalah proses pelaporan. Proses ini membuat sebuah hasil laporan forensik yang dapat diterima di pengadilan. Selanjutnya adalah sistem komputer dalam forensik TI. Komponen yang dianalisis meliputi yaitu memori RAM, hard disk, log system, dan file sistem operasi. Dan teknik yang digunakan adalah imaging disk, recovery file yang terhapus, dan analisis log. Selanjutnya adalah tahapan penyimpanan data dalam forensik. Nah, dalam penyimpanan data itu ada beberapa jenis media penyimpanan. Yang pertama adalah hard disk atau HDD, yaitu media penyimpanan tradisional yang menggunakan piringan magnetis berputar untuk menyimpan data. Cara kerjanya mirip dengan pemutar piringan hitam dengan lengan yang membaca dan menulis data. Dan yang kedua ada SSD atau solid state drive. Ini ya itu sama dengan hard disk atau HDD, cuman media penyimpanan ini lebih modern dan menggunakan memori flash untuk menyimpan data. SSD itu jauh lebih cepat daripada hard disk, lebih tahan guncangan dan konsumsi dayanya lebih rendah. Selanjutnya ada cloud storage atau layanan penyimpanan data di server jarak jauh yang diakses melalui internet. Kelebihannya adalah akses data dari mana saja dan perangkat apa saja yang terhubung ke internet. Kekurangannya adalah bergantung pada koneksi internet dan biasanya itu ada biaya langganannya. Yang keempat adalah removable media. Removable media ini seperti media penyimpanan yang dapat dipindah-pindahkan seperti USB flash drive dan CD-ROM. Selanjutnya adalah studi kasus investigasi kejahatan cyber. Di sini hanya gambaran kecilnya saja atau contoh sebuah perusahaan itu mengalami kehilangan data sensitif akibat serangan ransomware. Selanjutnya tim forensik menggunakan alat FTK Imager untuk memulihkan file dan menemukan jejak digital dari pelaku. Jadi bukti-bukti itu bisa berupa timestamp waktu kejadian atau waktu penghapusan data.
Ada bukti IP address dari pelaku dan log aktivitas filenya. Tools forensik digital. Di sini ada beberapa tools yang meliputi hardware dan software. Hardware yang pertama adalah write blocker, yaitu adalah perangkat yang terhubung secara langsung ke perangkat penyimpanan, biasanya berbentuk adapter atau perangkat eksternal. Write blocker ini berfungsi untuk melihat data tanpa bisa mengubah sama sekali, jadi hanya bisa melihat saja. Dan yang kedua ada disk duplicator, sebuah perangkat juga yang seperti adapter juga, tapi dirancang khusus untuk membuat salinan atau kopi dari image dari sebuah media penyimpanan seperti SSD atau flash drive tanpa mengubah data aslinya. Dan tools forensik digital yang kedua adalah yang berbentuk software, itu meliputi AutoSpy atau perangkat lunak untuk menganalisis data dari berbagai sumber seperti hard disk, flash drive, dan perangkat mobile. AutoSpy ini memungkinkan investigator untuk mencari file, email, web history, atau artefak digital lainnya yang relevan dengan investigasi. Selanjutnya ada FTK Imager, perangkat lunak komersial yang dirancang khusus untuk membuat salinan forensik dari media penyimpanan. FTK Imager ini dikenal dengan kecepatan dalam membuat salinan image gitu ya. Selanjutnya adalah Encache. Encache adalah media berbagi fitur untuk akuisisi data, analisis, dan presentasi hasil investigasi. Jadi perangkat lunak ini sering digunakan untuk investigasi yang kompleks dan membutuhkan tingkat akurasi yang tinggi. Selanjutnya adalah Wireshark. Wireshark ini sering digunakan dalam forensik digital karena perangkat lunak ini digunakan untuk menganalisis lalu lintas jaringan. Wireshark memungkinkan investigator dapat mengungkap dan memeriksa paket-paket data yang melewati jaringan tersebut. Tantangan dalam forensik TI itu ada banyak. Yang pertama adalah data yang terenkripsi. Jadi data yang terenkripsi itu menjadi tantangan yang besar karena informasi yang di dalamnya disembunyikan di balik algoritma matematika yang sangat kompleks. Dan untuk memecahkan itu butuh proses yang sangat memakan waktu, bahkan dengan komputer yang sangat cepat. Yang kedua adalah kapasitas penyimpanan besar. Jadi kapasitas penyimpanan yang sangat besar ini memiliki tantangan karena membutuhkan waktu untuk melakukan akuisisi data yang menjadi sangat lama. Selain itu, menganalisis data yang dengan jumlah besar itu membutuhkan sumber daya komputasi yang tinggi dan perangkat lunak yang efisien. Selanjutnya adalah banyaknya jenis file atau format file itu menjadi tantangan tersendiri karena format file dan sistem yang berbeda-beda itu membuat proses identifikasi dan ekstraksi data menjadi lebih kompleks. Sebagai contoh, file yang terhapus mungkin masih ada dalam bentuk fragmen di berbagai sektor hard disk, dan untuk memulihkannya dibutuhkan pengetahuan khusus tentang struktur sistem file. Dan yang terakhir yang selanjutnya adalah kerusakan fisik perangkat. Kerusakan fisik pada perangkat penyimpanan seperti hard disk yang jatuh atau flash drive yang terbakar dapat menyebabkan data yang menjadi tidak dapat diakses atau korup. Memulihkan data dari perangkat yang rusak membutuhkan alat khusus dan keahlian yang tinggi. Teknologi terus berkembang dengan pesat sehingga para pelaku kejahatan cyber dapat memanfaatkan teknologi baru untuk menyembunyikan jejak digital mereka. Jadi berkembangnya teknologi itu membuat para kejahatan cyber itu dapat memanfaatkan teknologi yang terbaru. Yang selanjutnya adalah cloud computing. Data yang disimpan di cloud semakin sulit untuk dilacak dan dianalisis karena tersebar di berbagai server. Jadi tidak di satu lokasi saja karena berbasis cloud, jadi bisa disimpan
di berbagai server dan tersimpan di berbagai daerah atau bahkan negara. Selanjutnya adalah perangkat mobile. Perangkat mobile seperti smartphone dan tablet menyimpan sejumlah besar data pribadi, namun data ini seringkali dienkripsi dan terfragmentasi. Selanjutnya adalah Internet of Things atau IoT. Perangkat IoT menghasilkan data dalam jumlah yang sangat besar dan data ini seringkali tidak terstruktur dan sulit untuk dianalisis. Berikut presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dalam pemaparan, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.